Ya, Sobat Serut, balik lagi di Musik Foras, program musik yang paling uncah. Oke, seperti biasa kita kedatangan bintang tamu. Dan kali ini kita kedatangan sosok yang bisa dibilang multi talenta banget. Dia bisa nyiptain lagu, terus dia juga nyanyiinnya juga. Terus dia katanya juga jadi produser. Ini dia, Denanda. Betul gak sih? Halo. Takut iya. typo gua. Denanda, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Waduh, tadi kita udah denger lagu di awal. Enak banget lagunya, kayak old gitu ya. Kayak zaman-zaman 70 80-an gitu. Lagi ke sana. Emang ke arah sana, tapi emang konsepnya ke arah sana ya? Iya, lagi ke sana. Oh, luar biasa sih. Mungkin karena di era zaman sekarang kayaknya agak sedikit ini ya gitu. Orang-orang kayak bikin flashback ke zaman-zaman dulu sebenarnya. Iya, kebetulan tahun ini kayaknya ya lagi worse dibanding tahun kita kalau kita ngomong 2-3 tahun yang lalu. Belum ke sana. Belum, betul sekali. Iya, tetap sebelum itu, boleh nggak sih disapa dulu mungkin Sobat Musik malam hari ini lagi nonton. Fans-fans lu di rumah coba. Halo, selamat malam ini ya. Ya emang lu taunya ini apa? Halo semuanya. Terima kasih udah klik video ini. Ini. Danda, aku pengen tahu nih. Danda. Denanda, oke. Denanda, boleh cerita nggak sih awal perjalanan karir musik itu seperti apa dan dari kapan? Kalau musik, hobinya udah dari kecil. Mulai pertama belajar gitar tuh TK. TK, terus lanjut piano tuh kelas 3 SD. Oh, bisa main alat musik juga berarti? Iya, drum. Okay. Terus belajar produce kayak pakai apa namanya, belajar multimedianya SMP. Oh, jadi dari SMP udah belajar nge-produce? Iya. Oh, berarti bisa dibilang sekarang beberapa lagu yang udah ada ini dari lu tuh hasil produce lu sendiri? Semuanya. Wow, luar biasa. Semuanya lagu produce sendiri, ngarang sendiri. Iya, standar sih kayak anak-anak pada umumnya yang suka musik, main di kafe dulu. Aku kan lahir sampai SMA tuh di Riau. Oke. Jadi ya standar lah kegiatan musiknya paling di sana kayak main-main kafe gitu. Terus akhirnya baru pindah kuliah ke Bandung. Masih sama sih, tapi udah mulai ngonten-ngonten gitu. Lebih ke arah situ. Oh, jadi aslinya orang mana sebenarnya nih? Aslinya bokap tuh Medan. Nyokap tuh dari Riau. Tapi gue lahirnya di Riau itu. Oh, karena bokap kerja di Riau kan. Campuran lah ya. Campuran. Tapi sekarang tinggal di Depok. Kuliah di Bandung. Bandung. Gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang perjalanan karir lu bisa dibilang baru-baru lah ya. Baru 2000 berapa 2020, ya? The Voice tuh 2019. Oh, sorry. Berarti pernah ikut The Voice? The Voice dulu. 2019 kalau nggak salah. Karena dari materi yang gue dapat sebenarnya lu ikut Indonesian Idol justru. Setelahnya. Jadi ikut dulu The Voice baru Indonesian Idol. Itu di tahun yang sama atau gimana? Beda 2 tahun. Selisih ya kosong setahun baru ikut Idol. 2020. Itu 2000? Yang mana? Ya, Idol. The Voice berarti? The Voice 2018 apa ya? 2018. Sampai berapa besar pada saat itu? Cuma 2 kali nyanyi. 2 kali nyanyi itu berarti udah di Knock stage out. kan? Knock out. Iya kalau nggak salah. Knock out itu kalau nggak salah udah di battlein belum sih? Belum. Battle belum. Sebelum ke battle ya? Sebelum ke battle itu. Tapi luar biasa loh, karena nggak semua orang bisa sampai ke babak itu loh. Masa? Iya. Iya sih. Banyak orang yang gua tanya gitu untuk The Voice itu susah. Katanya justru banyak yang bilang masuk Indonesian Idol sama The Voice itu susahan masuk The Voice. Oh ya? Banyak yang bilang tapi kayak gitu. Bener sih. Gue lagi coba bayangkan kalau seandainya waktu itu Isyana nggak muter, gue sedih sih. Iya kan? Oh, dulu yang milih Isyana. Satu-satunya Isyana doang yang muter. Masih ingat nggak nyanyi lagu apa waktu itu? Lagunya Once Mekel. Once, lagu yang mana? Dialova. Aku mau menabi dirimu, aku mau cinta. Oh iya. Lagu itu. Oh, jadi perjalanan karir lu tuh benar-benar dimulai itu 2018 lah pada saat itu ya, mengikuti ajang pencarian bakat. Mulai ke arah gue pengen coba gitu. Bisa nggak sih gitu. Sampai akhirnya lu melahirkan karya itu, memutuskan memiliki single di tahun berapa tuh? Itu setelah Idol. Jadi setelah Idol nggak lama, kayaknya kalau nggak salah ya, gue tuh cabut. Maksudnya itu tereliminasi. Terus gue balik ke Bandung. Lanjut kuliah? Awalnya tuh gini, pas gue mau balik ke Bandung itu gue pamit. Iseng DM, ya kan, ke semua juri lah. Oke. Judika,
Maya, Ari Lasso, Mas Anang. Nah, Judika tuh bales. Dari semua juri yang lu Iya. DM, yang bales Judika. Iya. Dia pokoknya ngomong kasih semangat lah gitu. Iya. Terus kalau ada waktu kita ketemu ya. Oh, serius? Iya, itu Oke. itu pada saat proses aku pengen balik ke Bandung kan. Kalau ada waktu kita ketemu ya, mudah-mudahan bisa satu project gitu ceritanya. Wih. Terus Udah balik ke Bandung berapa hari doang, kayak 2 hari deh. Terus janjian, bisa kapan free katanya gitu, ketemu di kantor ya. Akhirnya aku ke Jakarta ketemu Judika. Ternyata waktu itu udah kita ada kerjasama lah dari Judika as Management and Sony Music as label gitu. Nah disitulah single pertama lahir berkat atas kerjasama kita di situ. judulnya apa waktu itu? Pertama itu Tak Sekedar Cinta, Tak Sekedar Cinta. single pertama tuh. Single perdana waktu itu. Itu berarti di direct sama Judika langsung juga? Iya. Lagunya tentang apa tuh? Lupa lagi. Lah, kamu lagu sendiri lupa. Udah lama gak nyanyiin tuh lagu. Tentang orang yang baru berpisah lah. Tapi dia coba. Lagu galau lah ya. Iya, lagu galau. Lu ngomong cinta nih ke gua. Tapi menurut gua lu belum ngerti apa itu cinta. Cinta itu ini loh gitu. Lu ngomong cinta ke gua tapi sebenarnya lu nggak ngerti cinta itu apa. Iya. Jadi cuma asal ngomong doang bukan dari hati gitu maksudnya. Tapi itu lagu Kalau ciptaan lu lu kan? ciptaan gua. Oke. Kalau lu benar-benar cinta, harusnya cinta tuh gini loh. Jadi refnya tuh cinta menurut gua, versi gua. Cinta bukan hanya sekedar cinta, cinta hadir dalam hati yang belum ternoda. Cinta tak akan memudar dan menua. Cinta akan abadi walau terkadang terluka. Cinta tak mungkin gitu-gitulah. Tapi sebenarnya gue gara-gara jadi menarik juga nih. Sebenarnya definisi cinta menurut lu tuh seperti apa? Nah, lu dengerin lagu itu deh. Ya. Gue pengen tahu aja maksudnya definisi cinta menurut lu secara lisan kayak gimana? Cinta ya, berat juga sih. Tapi lumayan mengekspresikan juga di lagu itu. Yang jelas cinta itu hadir di hati yang bersih atau belum ternoda gitu ya. Jadi cinta itu tulus gitu loh, nggak mandang sesuatu tuh terhadap dari seseorang itu gitu loh. Sebenarnya gue baca ngomongin yang lirik tadi doang nih. Biar gampang. Kalau menurut gue cinta itu abstrak. Cinta itu abstrak, bener sih. Yang jelas kalau ngomong apa sih orang berpisah karena apa sih biasanya? Selingkuh, ya kan? Ya. Ya. Kalau ngomong selingkuh berarti cinta itu tidak akan sanggup untuk mendua. Kalau ngomong cinta berarti sebenarnya nggak akan terjadi sih kalau benar-benar cinta ya. Jadi definisi cinta menurut lu tuh kalau memang kita udah mengungkapkan cinta berarti kita memang harus stay dan bertahan dengan satu orang itu. Bukan nggak bisa ya, tapi kitanya mau ngelakuinnya tuh nggak sanggup rasanya gitu. Kalau cinta tuh gitu. Oh. Kalau masih terjadi kayaknya sayang-sayangan doang deh. Belum cinta, belum dari hati cintanya ya. Jadi kayak cinta cuma dari mulut tapi dari hatinya enggak sebenarnya. Iya. Definisi cinta menurut orang tuh memang beda-beda sih sebenarnya, susah digambarkan juga. Makanya gue bilang cinta itu abstrak. Iya. Gitu. Sama kayak lagu gue, cinta abstrak. Masuk Pak Eko. Oke, next. Tadi kan sempat bahas katanya lu sempat gabung sama manajemen Judika kan. Yeah. Gara-gara di-invite sama Judikanya gitu. Nah, sampai akhirnya melahirkan satu single lah. Beberapa single? Di sana ada 2. Ada 2 berarti. Oke, gimana tuh ketika perjalanannya dengan single setelah bergabung dengan Judika? Secara lagu belum sesuai apa yang kita harapkan. Oke. Karena bentrok pandemi waktu itu kan. Oke. Pergerakan susah banget. Tapi secara investasi sosial aku pribadi di industri bagus banget. Karena sejak momen itu yang tadinya istilahnya tuh aku tuh masih outsider lah di industri gitu. Sekarang udah insider gitu. Udah ketemu orang-orang yang berpengaruh. Terus aku bisa berbagi dapat pengalaman dari mereka. Apalagi ya? Ya membuka peluang-peluang baru lah. Berarti bisa dibilang semenjak lu mengikuti ajang pencarian bakat itu benefit yang lu dapatin luar biasa ya.
Luar biasa. bisa kenal Judika, bahkan sampai masuk manajemennya, Iya. bahkan dibikin lagu gitu. Sampai akhirnya lu sekarang memutuskan untuk bersolo karir lagi tapi nggak di manajemen Judika berarti ya? Udah enggak. Terakhir kita kerjasama itu sampai 2023 bulan November. Masuk 2024 aku rilis sendiri. Indie tuh 2025 awal rilis. Dua sih. Sebenarnya tahun ini udah dua. Tahun ini udah Yang dua independen single, ya. justru. Terus di tengah jalan aku ada kesempatan ketemu lagi sama teman-teman dari Sony. Terus ya setelah beberapa minggu kita ngobrol, akhirnya aku memutuskan ya udah boleh deh coba lagi gitu. Akhirnya mencoba lagi. Iya, sekarang balik ke Sony. Balik lagi ke Sony. Oke. Berarti udah ada peluang besar lagi lah ya untuk bisa kembali berkarya. Iya. Maksudnya untuk lebih luas lagi jangkauannya Iya, gitu ya. mudah-mudahan. Nah kalau misalkan tadi kita berbicara soal masalah perjalanan karir lu gitu ya. Sekarang kan kalau misalkan didengar dari cara lu bernyanyi, dari konsep-konsep lagu lu yang tadi udah gue denger juga gitu. Ini kayaknya kayak dibikin kayak tahun 70-80-an banget gitu. Bener gak sih? Iya. Ditambah juga dari look lu juga, stylist lu gitu. Apakah memang menyesuaikan dengan lagunya atau sebenarnya emang look lu juga memang begini stylenya setiap harinya? Setiap hari begini. Oh ya? Iya. Untuk menjiwai apa gimana? Sebenarnya ada pergeseran sih. Gue tuh ya ada garis benang merahnya juga sama lagu. Cuma gue tuh senang rapi sebenarnya orangnya. Sempat beberapa tahun lalu agak rock lah. Oh, sempet rock? Iya. Serius? Iya, pakai boots, pakai item-item gitu. Oke. Cuma kayak kurang gua lah gitu sebenarnya. Basicnya gue rapi orangnya. Oke. Cuma karena waktu itu gue banyak main musik tuh ke arah sana tuh musiknya pop rock gitu-gitu kan. Tapi genre musik lu sebenarnya di mana? Kalau Oldies kayak tadi gitu? iya kalau referensi ya Ah. dari dulu emang oldies. 80 70 rock seneng cuma nggak seseneng yang Oh oldies. jadi ketika lu kemarin mencoba untuk rock tapi tidak menjiwai berarti ya? Iya, seneng doang. Senang aja? Seneng aja. Gitu. Sampai akhirnya memutuskan kembali berstyle seperti ini. Karena di era gempuran zaman sekarang di mana orang berlomba-lomba dengan fashion stylenya yang luar biasa gitu, yang kekinian. Lu kok malah memilih ke zaman dulu gitu? Apakah ada gak sih pandangan negatif dari orang-orang sekitar atau mungkin dari teman-teman dekat lu, dari saudara-saudara lu, keluarga lu? Oke aja sih. Terutama nyokap kan. Sebenarnya dari kecil yang dandanin gue tuh nyokap. Dia tuh seneng ngedandanin anaknya gitu. Karena anak-anak zaman sekarang kalau misalkan melihat style yang zaman tua banget kayak tua banget lu gitu. Iya. Kan sayang banget, apalagi usia lu masih muda gitu. Iya. Gak apa-apa sih. Maksudnya itu masih enak dilihat lah. Kalau menurut gue ya jawabnya nih gak, fashion is fashion gitu. Maksudnya Fashion is style ya fashion. tidak melihat umur, bener gak sih? Bener sih. Yang penting lu nyaman, bener gak sih? Gak perlu jadi orang lain. Ya kan di zaman dulu mungkin seumuran gue pakainya udah begitu gitu loh. Ini kan hanya masalah trennya aja kan. Hanya tren, oke bener-bener. Bukan berarti gue umur 26 harus kayak pakaian kekinian kan. Ya umur sama pakaian kan nggak bisa disatuin gitu loh. Bener juga. Jangan ya kan gara-gara gue umur 26 gue harus berpakaian kayak gitulah. Ya, anak sekarang kan, anak-anak justru cowoknya pakai crop top. Yoi. Fashion zaman sekarang kayak gitu-gitu. Tasnya Kayak tas gitu banyak ada, lah ya. iya gitu. Nah, kalau misalkan balik lagi tadi kan untuk secara style gitu. Untuk dari lagu itu sendiri karena sekarang zaman-zamannya kayaknya itu gimana gitu. Untuk bisa biar bisa diterima oleh masyarakat luaran sana dengan lagu baru kayak gitu. Nah itu menariknya lagu Benar Salah Nyala Salah itu kan rilis bulan Mei. Oke, berarti sekitar 3 bulan lalu ya. 15 Mei. Lagu itu aku ngarangnya 2023. Buset. 2 tahun yang lalu berarti, sekitar 2 tahun lalu. Iya, dan konsepnya nggak kayak sekarang. Musiknya. Dulu tuh nggak ngebayangin akan jadi kayak gini gitu loh. Tapi di tengah jalan aku coba berani aja. Siapa tahu nyangkut. Dan nggak tahu ya rezeki apa gimana. Lagu itu rilis belum sebulan, kayak 2 mingguan dah. Rame banget. Iya, karena ketika tadi lu nyanyi, apa yang ada di benak gue adalah kayak flashback ketika gue lagi nonton film-film Dilan gitu. Kayak gitu-gitu. Iya. Aneh sih. Kayak membuka memori-memori lama gitu. Iya.
Dan apa ya, di TikTok tuh memang anak muda yang seneng, yang apa namanya, umur yang nggak gue expect, yang paling banyak tuh datang dari situ responnya, dan Justru bagus dari semua. situ. Iya, dan bagus semua. Sekarang udah hampir 1 juta pendengarnya Wush, lagu ini. luar biasa. Baru 3 bulan udah 1 juta lebih ya. Iya, belum 3 bulan. Makanya semakin membuat aku percaya bahwasanya lagu seperti ini tuh ternyata ada pendengarnya gitu. Gaya musik seperti ini ada pendengarnya. Dan potensial sekali gitu. Ada segmen-segmennya lah ya. Betul. Apalagi zaman sekarang sih sebenarnya banyak orang juga yang mencari-cari kayak gimana. Mungkin udah mulai jenuh juga lah dengan musik-musik Iya. sekarang yang apalah gitu. Karena udah terlalu banyak. Mungkin kangen dengan masa-masa yang lalu. Iya. Waktu itu kan pop Indo kan terlalu mendominasi ya. Betul. Lama-lama orang kayak mungkin butuh apa ya, variasi gitu kan. Makanya aku coba ada di salah satu disitulah yang kasih variasi lain gitu. Siapa tahu jadi pop juga nanti kan. Iya benar juga. Bisa di aransemen pop kali ya. Iya. Tapi bisa lu nyanyiin dengan versi aransemen pop? Bisa sih. Tapi gue berharap genre ini jadi populer gitu. Nge-recreate lagu ini pakai konten-konten mereka, kita lihat dulu videonya. Oh iya. Oh ternyata belum. Udah tag belum? Boleh? Hah? Oh udah. Oke, ternyata katanya banyak yang nge-recreate lagunya dia dari anak-anak konten kreator ya? Dari TikTok. Oh dari TikTok, coba kita lihat dulu nih videonya. Gak tahu lebih mana. Meninggalkan tempat untuk yang lain. Kalau memang harus begini akhirnya. Ada ini, ada lagi yang lain. Biar ku pergi, meninggalkan tempat untuk yang lain. Nah bro tuh, ternyata banyak banget ya lagu lu yang nge-recreate di TikTok gitu. Sampai viewersnya juga banyak banget, dibikin kata-kata galau seperti itu. Respon lu ketika melihat ini dipakai orang-orang gimana? Happy lah. Nyangka? Enggak? Nggak nyangka sih. Nggak nyangka serame itu. Karena rame banget. Rame banget. Sampai gua bikin iseng ya. Jadi gue jalan di Blok M. Mall apa namanya? Blok M Square ya? Oke. Ya gue bikin. Terus captionnya apa? Napak tilas. Napak tilas waktu masih ke tempat favorit waktu masih sama dia. Terus rame banget sampai 9 juta yang nonton itu. Hah? Iya. Itu akun lu doang? Akun gua doang gitu. Padahal yang lu videoin itu ada muka lu atau cuman Blok M? Gua lagi jalan-jalan doang gitu. Napak tilas. Wih. Mantap. Apa ya? Jadi kayak si lagunya nggak tahu somehow mungkin bisa apa? Bisa bikin nostalgia apa gimana sih? Soalnya dari tadi gue dengerin musik itu kayak bikin flashback ke zaman-zaman entah gue lagi kecil kayak lagi di mana gitu, ngerti gak sih? Kayak aduh susah digambarin lagi gue ngomong. Iya, jadi si lagunya tuh bisa kayak lu ada di momen apa, si lagunya ini tuh bisa ngedukung momen itu gitu. Oh. Menurut gue. Lagunya tuh nggak berat gitu, kayak ringan. Iya. Jadi kayak ya enak aja didengar gitu. Chill aja ya. Chill aja bener-bener. Tapi lagu ini sebenarnya tadi gue belum nanya sih sebenarnya. Menceritakan tentang apa sih sebenarnya? Sebenarnya bukan lagu cinta. Jadi dulu ada teman gua, dia itu ada di satu momen yang kurang mengenakan lah. Momen yang bikin, karena kita satu lingkungan kerja kan, gue juga bisa ngerasain lah gimana sih ada di posisi dia gitu. Nah jadi gua kayak simpati aja sebenarnya. Gue iseng ngarang lagu buat dia dengan kondisi dia gitu. Terus gue kirim ke dia, terus dia, bagus banget, lo harus suatu hari kalau lu rilis kasih tahu gue ya. Tapi semenjak itu dia ngilang tuh. Hah, kemana tuh? Gak tahu. Emang gak kontekan? Kita semua gak ada yang tahu, hilang. Gak mencoba mencari sosial media kah? Sosmednya gak tahu, nomornya gak tahu. Kok bisa? Padahal lagu itu buat dia tuh sebenarnya, bukan lagu cinta. Itu adalah lagu tentang kondisi dia waktu itu di dunia pekerjaan ya. Berarti sebenarnya ini lagu
memang atas dasar cerita dari temen yang lu bikin jadi lagu. Yes. Pengalaman orang lain, temen lu ini. Iya. Tapi gue ada di situ. Gue tahu banget lah konfliknya. Gitu. Ya mudah-mudahan dia denger lah. Ya bener-bener dia denger lah ya, siapa tahu setelah lagunya viral kayak gini. Iya. Tapi dia juga nggak mungkin kalau itu lagunya buat dia, atau memang dulu sempat didengerin ke dia. Kalau dia ingat dia pasti tahu itu lagu yang waktu itu buat dia. Ih, keren Karena gue kirim kok. Tapi masih gitaran doang tuh, voice note gitu. Gue punya lagu nih buat lu nih. Ih, bangga kali gue jadi temen lu ya, bisa nyiptain lagu buat temen ya. Iya ya. Temen spesial bukan nih? Cowok. Oh, cowok. Kok bingung dia ngilang kemana ya? Tapi Kata- luar ya. biasa loh, bisa dibilang berarti dia sangat menginspirasi lu untuk bermusik ya, sampai bisa menciptakan lagu sebagus ini gitu. Iya. Keadaannya waktu itu cukup menyakitkan ya. Gue juga ngerasain juga gitu loh. Impactnya ada juga di gue. Wait, kenapa lu bisa ikut merasakan? Karena kita satu lingkungan kerja. Gitu. Sedekat itu lu sama temen lu itu berarti ya? Deket. Dan dia bisa dibilang kerja juga buat gue. Oh, Gitu. gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, lu mulai belajar menulis lagu itu dari kapan? SD. Dulu iya ingat banget SD. Aduh lupa lagi lagu yang gimana. Tapi SMP lumayan banyak gue ngarang lagu. Tapi Wah. iya. Berarti memang jiwa seni lu dari kecil ya? Iya. Dan Kalau di total seinget lu nih, banyak. udah berapa lagu yang lu ciptain? Banyak sih. Tapi belum 100 kayaknya. Belum 100. Karena gue tipe yang kalau gue gak suka-suka banget, gue tinggalin tuh. Gak gue kelarin. Kalau gue suka, gue lanjutin sampai kelar. Wow. Jadi gini, Mhm. gue tuh tipe penulis yang bisa, kalau gue lagi suka, gue pas lagi, misalnya malam ini gue ngarang lagu nih. Ah. Gue suka nadanya. Gue akan tulis tuh liriknya langsung. Kalau gak bisa kelar hari ini, mungkin besoknya akan kelar itu pasti. Terus 3 hari ke depannya gue akan bikin musiknya. Udah selesai. Oh kayak gitu ya? Sistem cara bikin nyanyi. Jadi- Cara bikin nyanyi. Cara bikin Gue lagu. kalau lagi seneng gitu sama lagunya ya. Bukan gue, oke lagunya udah ada. Kapan-kapan Tapi bikin Stopper musik. sejauh ini lu menciptakan lagu itu atas dasar pengalaman pribadi lu atau Semuanya karena pribadi dari sih. storytelling teman-teman lu atau gimana? Ini enggak. Ini ya lebih pengalaman orang lah ya. Gue sebagai orang yang sudut pandang orang ketiga tuh mencoba meresapi apa yang dirasakan. Tapi lagi-lagi semuanya sih pengalaman pribadi. Makanya gue agak-agak ini sekarang nih bingung. Udah kurang kisah di hidup. Kurang kisah. Jangan terlalu banyak kisah. Pusing hidup Pusing ya. beneran. Tapi gue Sumpah. gak ada ide jadinya. Mau bikin apa lagi ya? Jatuh cinta nggak juga. Oh lagi gak jatuh Patah cinta? hati nggak juga. Lagi Nggak ya? flat-flatnya aja nih. Waduh, ini sangat menarik sekali. Ternyata dari SD juga justru udah nyiptain lagu. Iya. Tapi masih ingat gak waktu SD itu, lu nyiptain lagu pertama itu tentang apa? Karena bener dong, imajinasi lagi kecil tuh apa? Biasanya tentang kemainan kah atau apa gitu? SD udah patah hati. Ah, lo? Iya, lagunya udah patah hati. Lu udah pacaran lagi SD maksudnya? Belum. Kok udah patah hati? Gue pacaran gak SD ya? Enggak, paling chatting-chatting gitu doang sama temen cewek. Jai, anak SD nih coy. Iya, tapi pernah kok. Pernah 1 lagu SD. Terus SMP yang banyak. Mungkin karena gue tinggal di kampung kali ya. Lagi SD gue masih sibuk mainnya di sawah gitu kan. Serodotan di empang kayak gitu. Di galian. Sama. Boro-boro mikirin cinta-cintaan kayaknya. Sama. Main layangan. Tapi zaman gue udah ada sih cinta-cintaan SD. Kayaknya udah dari zaman Belum dulu ada deh. handphone juga deh kayaknya. Ada handphone pisang kali dulu yang punya orang tua. Iya. Iya. Gue zaman-zaman Nokia pisang zaman dulu kalau nggak salah. Iya. gue awal-awal BB itu. Wah lu udah kesini-sini dong ya. Udah mulai. Udah. Oh iya lu kelahiran 99 udah sini-sini. Iya. Bener. Oke, sebelum kita ngobrol lagi panjang kali lebar sama Denanda, widih, hampir aja takut salah nyebut namanya, agak susah gitu ya. Karena dia udah bercerita tadi dibilang memulai menulis, menciptakan lagu dari SD, kayaknya nggak afdol kalau nggak di challenge di segmen yang satu ini. Selamat datang di segmen Cilandak Ciptakan Lagu Mendadak. Nah, lu kan tadi bilang udah biasa nyiptain lagu dari zaman SD nih. Kayaknya nggak mungkin juga kalau di challenge ini nggak bisa, bener nggak?
Oke, jadi lu harus menciptakan lagu secara dadakan atau tidak. Wih, mau pakai gitar boleh? Itu gitarnya fales gak sih? Fales. Fales. Fales kita ya. Enggak, putus satu nih. Oh, belum dibenerin Tapi berarti. bisa. Pakai ini aja. Oh, bisa dia. Oh, coba sambil benerin aja. Gak apa-apa, kalau memang dia pengen boleh lah. Biar enak kan ada iringannya. Oh iya bener-bener. Coba dibenerin dulu. Sebelum nanti gue akan ini men-challenge lu dari satu kata bikin jadi satu lagu yang sangat luar biasa. Emang itu udah bener? Udah. Nadanya? Aman, Serius? Aman. Oh aman, oke baik. Lagu yang harus lu ciptakan secara mendadak sekarang adalah tentang abstrak. Susah banget abstrak. Abstrak, oke. Abstrak tuh apa sih? Abstrak itu nggak nampak, sesuatu yang kayak Rancu. rancu. Iya. Abstrak, oke. Terus temanya apa? Maksudnya tuh mau gimana? Tentang percintaan yang abstrak lah. Oke. Coba. Genrenya apa? Terserah lu. Cari nada ya. Iya. Oke. Bisa lah, bisa nih. Sampai kapan ku merasa kan seperti ini, cintamu abstrak tak dapat ku pahami. Berikan aku kejelasan kemana kita kan berlabuh agar apa? Tahu tapi enak banget. Gue menikmati banget sampai senyum-senyum sendiri. Anjir enak banget sumpah. agar apa? Gak abstrak aja. Gak abstrak. Baru satu. Tapi memang lu kayaknya emang gila sih. Teman-teman jangan dipakai ya, punya gue itu barusan. Gua foto ya. Udah ada belum sebenarnya kata-kata ini buat di lagu lu? Nggak ada lah. Bener dadakan kan? Nggak ada. Gila. Lagu maksudnya dengan menggunakan gitar juga yang senarnya putus gitu ya. Putus. Tapi bisa loh dia. Gila sih. Bersatu sabar. Oke. Tapi gue masih apa ya? Speechless gitu lihat tuh. Anjir enak banget gitu lagunya. Oke. Lagu kedua tentang cahaya. Cahaya. Nah, Wih. Oke. dapet nih kayaknya nih enak lagi nih. Wajahmu bagaikan cahaya bersinar terangi mimpiku. Janganlah cepat berakhir malam ini. Izinkan ku menikmati keindahan wajahmu. Keren. Wah bener sih ini Pak. Disuruh 10 pun jadi nih semuanya nih. Tapi memang sebenarnya referensi lu dalam bermusik siapa sih sebenarnya? Udah ya? Belum ada satu Oh, lagi satu ntar. lagi. Gue pengen nanya dulu.
Banyak ya. Ada kalau luar negeri itu Bryan Adams, Karena biasanya Rod Stewart. cara kita bernyanyi itu biasanya lihat dari referensi. Biasanya setahu gue sih begitu ya. Peter Cetera. Ke sana-sana tuh yang lama-lama. Lama-lama semua ya. Yang baru paling apa? Maroon 5. Tapi beda genrenya. Iya. Oh gitu. Keren. Oke, Gitu. satu lagi deh. Lu menciptakan lagu, gue pengen tahu ya. Bener ya? Iya. Satu lagu yang menggambarkan sosok Jen yang ada di sana. Kira-kira jadi lagu seperti apa? Jen, nongol sini. Coba gambarkan sosok Jen menjadi sebuah lagu. Jen? Udah yang lain aja kata-katanya. Enggak, gambarkan Jen. Yang lain aja. Jane, oh Jane, gadis yang lucu. Jane, oh Jane, masihkah aku bisa dapatkanmu? Udah. Dia baru rekam loh. Baru mau direkam sama dia. Gue bingung lanjutin kata-katanya. Nadanya sih bisa nembak-nembak. Takut. Hah? Takut. Takut ya? Takut kenapa? Takut gak enak. Tapi bisa ya Jen ya. Bisa luar biasa. Mau lanjutnya apa enggak nih? Udah dia yang udah. Kasih nilai berapa teman-teman? 1 juta. Waduh 1 juta. Tapi keren. Patut gua acuin jempol sih, luar biasa. Nah balik lagi tentang lagu lu yang terbaru tadi. Ya. Sejauh ini respon dari pendengar gimana nih setelah lagunya viral? Bagus banget. Hampir mungkin dari berapa ratus ribu komen hanya 1-2 lah yang hujatan ya. Ada ya tetap yang hujat ya. Ada, tapi itu Pemanis. pemanis. Belum bisa mengalahkan kekuatan positif teman-teman yang suka sama lagunya. Responnya bagus banget. Nggak cuma anak muda yang suka, dia ternyata fenomenanya itu yang bagusnya adalah mereka ini mendengarkan juga ke orang tuanya. Oke. Dan orang tuanya jadi suka. Gitu loh. Ini lagu siapa nak? Jadi sebenarnya Gitu. lagunya masuk ke semua genre ya? Iya. Ke semua kalangan. Karena lagu tua, orang tuanya jadi kayak nostalgia. Bikin nostalgia, benar. Iya, nostalgia. Ini malah orang tua yang muter. Kak, aku gara-gara dengerin sekali lagu kakak, sekarang orang tua aku muter terus gitu. Iya kayak di mobil, Di mobil, gitu, di jalan. rumah. Apalagi pakai mobil tua gitu. Iya. Jadi Nah, kayak, sekarang lagi pada nagih-nagih nih. Kak, mana single? tapi sejauh ini untuk kedepannya lu memang akan tetap di genre seperti ini atau memang ada kemungkinan justru berpindah ke genre lain setelah tadi juga sempat nyoba di rock gitu. Mungkin beberapa lagu ke depan akan tetap seperti ini. Tapi ada rencana kepikiran untuk merubah juga nggak atau memang justru inilah identitas gue di sini gitu. Kalaupun berubah dikit paling. Eranya gue geser. Misalnya sekarang 60-70, nanti mungkin 70-80 gitu. Tapi masih oldies. Masih oldies. Iya. Oke. Jadi memang pasarnya pengen di sana gitu Iya. ya. Atau memang karena ngerasa karakter vokal lu juga masuknya di lagu-lagu zaman segituan. Betul. Karena gue bukan tipe suara yang akrobatik gitu. Bukan suara lomba banget gitu. Iya, Jadi gue gak kayak- bisa. Iya bener. Oh yeah. Gak bisa. Kayak anak-anak zaman sekarang gue gak ngerti ya dengan penyanyi-penyanyi zaman sekarang hampir timbre vokalnya itu seperti itu semua. Kenapa tuh? Iya. Yang riff and run Riff and gitu. run, bener. Sampai ada seorang tiktokers yang memparodikan Iya, penyanyi-penyanyi zaman sekarang itu anak-anak Gen Z atau anak Gen Alpha zaman sekarang tuh caranya begitu semua gitu. Iya. Kayak mungkin keren aja sih. Menurut mereka gitu kan keren. Sah-sah aja. Iya. Tip gaya bernyanyi yang bisa menggetarkan telinga. Maksudnya gimana? Iya. Gaya bernyanyi yang bisa menggetarkan telinga maksudnya gimana? Menggetarkan telinga kayak orang kalau dengar
bagian riff and run itu kayak langsung wush keren. Tapi belum tentu bisa menggetarkan hati. Oh, oke. Jadi suara nyanyi biasa itu belum tentu enggak, justru dia yang bisa masuk ke dalam loh buat pendengar gitu. Iya, lebih Iya kan? dari hati sebenarnya. Iya. Kalau penyanyi yang akrobatik itu dia memicu excitement dari penonton. Makanya kalau ada mereka kayak konser-konser intimate tuh kan kalau pas bagian riff and run langsung penontonnya Iya benar-benar. Tapi sejauh ini ada ini gak sih? Lagi ada project apa dalam waktu dekat ini maksudnya? Single. Mulai ada single lagi? Mau ada single, mudah-mudahan bulan ini atau awal bulan depan itu udah bisa keluar pre-release-nya. Jadi teman-teman bisa dengar potongannya. Kalau rilisnya mudah-mudahan September pertengahan ya. Aku lagi sama teman-teman lagi mempersiapkan itu. Lagunya sih udah kelar. Udah di tag berarti? Udah di take, tinggal finishing aja sih kayak klip. Tinggal mixing mastering lah ya? Iya foto gitu-gitulah. Oh udah jadi, Udah berarti jadi. ada rencana untuk dikeluarin di bulan September. Yes. Tinggal nunggu 2 bulan lagi lah, sebulan lagi lah ya. kurang Ini lebih. lagunya nggak kalah keren nih sama yang kemarin. Aduh penasaran gue nanti kita Gue dengerin. spill apa, bisa di spill apa ya? Ini lagu tentang jatuh cinta deh. Bukan patah hati. Pengalaman pribadi juga? Pengalaman pribadi. Lagu Lama apa lagu baru nih jatuh cintanya nih? Lagu baru kisah lama. Wih. Lagu baru tapi kisah lama. Gak move on dong lu? Atau masih dengan orang yang sama justru? Kan gue udah bilang, karena gue udah kehabisan bahan, terpaksa gue semedi di rumah untuk ingat-ingat masa lalu yang indah-indah gitu. Anjay. Buat bahan tulisan. Jadi buat bahan tulisan luar biasa sekali. Sebelum kita berakhir nih kita ngobrol-ngobrol, gue juga pengen tahu nih dengan permasalahan yang lagi rame saat ini tentang hak cipta dan sebagainya, pemutar lagu di mana-mana gitu ya. Lu memandangnya gimana nih sebagai seorang musisi, sebagai seorang penyanyi dengan adanya permasalahan ini? Yang jelas harus jelas, ya kan. Gue ngelihat konflik ini tuh nggak bisa kita menganggap satu kubu doang yang benar gitu. Plus minus lah, plus minus. Toh juga yang ada di dalam juga teman-teman juga kan, teman-temanku juga. Aku juga banyak ngobrol lah sama mereka. Tapi yang jelas aku berharap dari pemerintahnya mungkin segera bisa kasih pencerahan ya. Baik itu statement ataupun produk hukum yang bisa keluar secepatnya. Jadi teman-teman ini tidak berlama-lama berseteru ya. Karena ada dua organisasi yang cukup. Ya karena kan sekarang ini kayak banyak orang di luar sana kayak berdebat lah pro kontra kayak maunya buat para penyanyi kafe, penyanyi wedding. Jadi serba bingung sekarang mereka mau nyanyi apa gitu kan? Iya. Kayak ya mungkin mata pencaharian mereka dari situ sebenarnya gitu, dari nyanyi-nyanyi off air ini. Terus sekarang juga kalau misalkan kita buat pelaku usaha juga kayak kafe, resto, muterin lagu juga kena gitu. Bahkan untuk muterin suara musik binatang pun katanya kena gitu. Iya. Katanya ada produsernya gitu. Gimana itu? Mungkin nanti akan kita salurkan dananya ke peternak burung. Iya kan? Iya. Jadi burungnya lebih sejahtera gitu, makannya lebih enak. Tapi lo setuju gak sih Kicauannya dengan lebih adanya bagus. undang-undang ini? Iya, kalau gue bilang sih ada istilahnya public domain. Ya. Tidak semua audio itu punya hak cipta kan. Ada yang namanya public domain. Kayak lagu-lagu klasik itu kan sudah melampaui masa kepemilikan ya. Eranya udah sangat jauh sampai akhirnya dia jadi public domain gitu loh. Kecuali ya diurus terus tuh. Kecuali diurus terus ya. benar-benar. Iya. Nggak tahu nih yang burung nih punya siapa gitu. Tapi kan kadang-kadang gini loh, banyak penyanyi juga yang sebenarnya banyak yang nyanyiin lagu-lagu yang tadinya dinyanyiin sama si penyanyi aslinya tidak terkenal, justru gara-gara cover, gara-gara orang nyanyi jadi naik, kan banyak kayak gitu juga. Justru kan tanpa adanya penyanyi kafe, penyanyi wedding atau penyanyi jalanan di luar sana, lagu itu gak akan booming kalau menurut gua. Bener. Ada benernya kalau itu. Kalau gue pribadi sih, kalau seandainya itu anak-anak teman-teman kafe yang bawain, nggak apa-apa sih ya. Kalau teman-teman kafe ya. Karena kafenya juga pasti bayar sih.
harusnya kafenya. Ngerti gak sih? Oke. Nah sekarang nih ada beberapa kafe yang keberatan kan untuk sumbangan tahunan itu ke LMK. Itu yang repot tuh. Harusnya ya sama-sama paham lah. Tapi katanya untuk orang yang nge-cover kayak untuk di TikTok, Instagram juga kayak cuman 30 detik lah kasarnya. Itu kena juga loh. Kena juga. Oke, menarik ya. Gue belum tahu yang ini. Perkara cuman kayak misalkan akapela tanpa musik pun itu kena loh katanya. Oke. Gimana tuh lo menyikapinya? Ini royalti ya yang dipermasalahkan. Dipermasalahkan itu juga. Bingung nggak lo? Sebenarnya sistem ini tuh udah dijalani YouTube dari dulu. Jadi ada namanya konten ID kan? Iya. Jadi udah otomatis tuh. Nah, nggak tahu nih. Tapi kan itu ada setiap view, setiap iklan yang muncul kan ada uang di situ ya. Ada betul. Oke, dia bisa ambil dari situ. Nah, kalau sosmed ini agak ribet nih. Karena kita yang ya iseng gitu ya. Nggak ada endorsement di dalam, tidak ada iklan, ya, nyanyi aja gitu kan. Dia mau narik dari mana gitu? Apa dari kuota, pulsa? Nah itu dia bingung ya. Kayak ini juga lagi rame banget soal perdebatan ini gitu. Iya. Gue pengen tahu aja pandangan lu dengan fenomena ini yang lagi rame gimana? Cuma itu aja sih sebenarnya sebagai seorang musisi. Iya, gue belum bisa karena gue belum merasakan impactnya segitu besar di gue. Ada lah impact yang besar. Contoh deh gini, lagu lu yang sekarang lagi viral tuh, Oke. banyak dipakai orang. Apakah lu akan meminta royalti juga apa enggak? Itu deh. Karena viewersnya banyak-banyak nih. Enggak lah. Kalau di konten gitu TikTok, karena kita nggak bisa juga membohongi diri. Kita juga perlu juga kekuatan teman-teman itu kan di sosial media. Perlu kekuatan teman-teman media sosial juga, benar. Iya, Karena iya. tanpa mereka juga sebenarnya lagu kita nggak bakalan dikenal ya. Siapa yang dengerin? Ya pakai pro kontra lah masih dia. Mudah-mudahan permasalahannya cepat. Terus ya kalau dia ngomong gua nggak butuh mereka ngonten, ya udah. Lu mau apa? Lu ngapain rilis? Bener juga, nggak usah rilis lah ya. Iya. Jadi serba salah ya ini. Suara burung aja kicau katanya recording ya diperkarakan lah sekarang ini. Lagi lucu-lucunya ini. Pokoknya kita setiap hari negeri di kita. Indonesia ini selalu lagi ulang tahun, dapat surprise terus. Iya. Oke, Danda, thank you banget sudah mampir di Makasih, sini. Pokoknya makasih. sukses terus, ditunggu lagi single-single terbarunya. Tapi mungkin ada yang mau dipromosikan dulu mungkin buat singlenya bisa didengerin di mana aja, boleh silakan. Iya teman-teman jangan lupa dengerin terus single terbaru Denanda, Benar Salah Hanyalah Salah di semua digital streaming platform. Udah ada video klipnya juga di YouTube channel Denanda Music. Tinggalkan komentar kalian di sana, share juga ke teman-teman yang sekiranya belum mendengarkan lagu ini. Mudah-mudahan kalian suka. Dan nantikan single terbaru Denanda dalam waktu dekat ini. Widih, tinggal nunggu 1 bulan lagi. 1 bulan lagi, sabar. Oke, terakhir gue pengen tahu nih, harapan lu kira-kira di 5 tahun ke depan untuk karir dan segala sesuatunya dari seorang Denanda, kira-kira seperti apa? Harapannya mudah-mudahan lagu-lagu Denanda itu semakin dikenal banyak orang, suaraku semakin dikenal banyak orang, disukai banyak orang. Apalagi ya, ya mudah-mudahan ada tempat lah untuk bisa selalu berkarya, ya kan? Teman-teman semua, teman-teman baru makin banyak, alias pendengar baru Denanda makin banyak. Itu doang sih, dari awal niatnya itu doang. Amin. Pokoknya harapan Denanda di 5 tahun ke depan semakin sukses, semakin banyak album yang dilahirkan, semakin dikenal banyak orang, dan semakin banyak orang yang bisa menerima lagu-lagu Denanda gitu ya. Amin. Thank you banget sudah mampir di sini. Yes, Sukses terima pokoknya kasih. dan tak terasa kita harus sudah undur diri di sini juga. Dan pemirsa saya nggak ada bosan-bosannya untuk selalu ngikutin Sobat Seru di rumah. Jangan lupa di follow akun Instagram kami di @seruchannelid dan jangan lupa juga di download aplikasi Cuman buat kamu. Karena di sana kita akan berikan informasi terupdate seputar program-program yang ada di Transvision tentunya non-stop 24 jam. Akhir kata, saya Rulia bisa ketemu lagi di Musik For Us berikutnya. Sebagai persembahan terakhir ini ya Denanda.